Ben ora ciloko no pola, ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul lagi. Selamat datang di Ojo Dume Series bersama saya Didra Rashid, Saya Om Semar, saya Ki Adek. ya, dan Semar People. Terima kasih yang sudah menonton channel ini, masih mendukung channel ini sampai di subscriber 100.000 rupiah. Pakai rugi ya. Tadinya udah bener tuh. Rupiah turun kecil. 100.000. Alhamdulillah kita sudah berpindah lagi nih, Ki Adek. Iya. Kalau sebelumnya kita di daerah Jatiwangi. penghasil genteng. Sekarang ada di mana nih, Ki Adek? Amsterdam. Ada genteng juga tuh, gentengnya masih ada. Amsterdam ya. Iya. Bisa terlihat tipis ya, ada rumah-rumah khas Belanda di sini, ada kincir angin dan tiba-tiba udaranya panas. Oke, spesial hari ini juga kita akan mencoba membahas salah satu leluhur kita, bisa dibilang ini sangat-sangat leluhur apa ya? The great leluhur of Nusantara. Maksudnya Tua gitu ya. iya, Sepuh gitu tua, ya. sepuh. Makanya aku agak hati-hati nih sebenarnya nih. Jadi diem. Maksudnya ya semoga kita bisa menyampaikan informasi yang benar. Kalaupun ada yang salah atau ada yang keliru, silakan diingatkan ya Om ya semua. Ya lewat komen. Lewat komen boleh, lewat DM Instagram boleh, atau mau ngobrol bareng dengan tim Ojo Dumi juga boleh. Nah, hari ini kita mau bahas tentang Aki Tirem. Kenapa Om semua? Ya karena memang dia leluhur yang menjadi cikal bakal dari Nusantara itu sendiri sih. Jadi kalau saya ini menurut info yang saya dapat, kalau misalnya Aki Tirem itu merupakan keturunan terakhir dari kerajaan Nusa Api. Bukan kerajaan kali ya, kampung ya, lebih Kampung bilang Nusa Api. kampung Nusa Api. Jadi setelah Aki Tirem barulah muncul kerajaan Salaka Negara yang menjadi cikal bakal dari Nusantara, dan itu letaknya di Pandeglang di Jawa Barat. Dan kalau dilihat dari sejarah, dia yang pertama kali melakukan kerjasama dengan saudagar-saudagar dari Cina. Banyak saudagar-saudagar yang akhirnya menikah dengan anaknya Aki Tirem, sehingga mungkin menjadi cikal bakal dari bangsa Indonesia yang sipit-sipit mungkin. Dari situ. Dari situ. Itu yang info yang saya dapat. Ini baru banget. Baru. Serius? Iya. Bisa gimana? Nah, karena Tahu jadi tahu gitu ya. iya, karena mungkin juga teman-teman kan banyak yang penasaran kayak gitu, Iya, kayak betul. apa peradaban pertama nih di Nusantara di mana dulu sih gitu kan. Mungkin kan ada beberapa referensi sejarah, ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ini aja aku kaget kok ternyata di Pandeglang gitu. Ki. Betul. Kenapa Pandeglang, dan mungkin Ki Adek boleh pembukaan tentang Aki Tirem? Jadi kalau kita membahas tentang cerita kerajaan Nusantara pada masa Masehi, Ini kenapa? Nggak apa-apa. ada gangguan. Gitu aja ya. Lanjut, sorry. Zaman kerajaan Masehi kan, pada awal Masehi, yaitu kalau zaman kampung Nusa Api itu sekitar 100 Masehi. Kampung Nusa Api ini adalah dimotori sosok manusia menjadi seorang penghulu bernama Aki Tirem. Aki Tirem ini adalah keturunan ke 22 dari Ibrahim alaihissalam. Keturunan dari Yoksan, anak Ibrahim dari istri ketiga, yaitu Dewi Keturah, yang notabene adalah orang Nusantara yang pernah kita bahas itu karena penjelajahan sebelum Masehi. Ini yang Masehinya adalah sosok Aki Tirem. Om Semar benar, Aki Tirem itu memiliki 3 seorang anak perempuan, yang satu dinikahkan dengan bangsa Hindustan, yang satu dengan bangsa Tiongkok, yang satu lagi sama bangsa pribumi. Yang bangsa Hindustan ini dinikahkan oleh
orang yang namanya Dewa Warman. Dewa Warman yang akhirnya mendirikan sebuah kerajaan Salakanegara. Kalau anaknya yang dari Tiongkok itu hanya seorang budayawan, seorang sastrawan. Dia tidak membuat sebuah kerajaan gitu. Tapi dia adiknya ini membantu sang kakak untuk administrasi kerajaan Salakanegara, kerajaan pertama di Nusantara pada masa awal Masehi, tahun 131 Masehi. Jadi sosok Akitirem ini memang sudah terkenal di luar Nusantara. Kenapa dia terkenal? Karena memang perkampungan Nusa Api adalah perkampungan penghasil kerajinan-kerajinan berbentuk logam, apa itu perak atau emas, yang diekspor, dikirim ke Tiongkok, ke Mesir, ke India. Jadi udah terkenal. Sampai Ptolemy pun sempat mencatat, zaman Romawi kuno itu dicatat di Nusantara tuh ada begini-begini, karena dia sosok Nusantara itu adalah penghasil besi segala macam. Karena memang kita juga mengirimkan perhiasan untuk raja-raja Romawi, impornya dari bangsa Nusantara. Itu zaman Nusa Api. Saking terkenalnya bangsa Nusa Api ini, datanglah para kalau kita bilang itu seorang raden ya, seorang anak-anak raja yang datang ke Nusantara ingin menjalin hubungan bilateral. Menjalin hubungan bilateral dengan cara pernikahan. Akhirnya menikahlah raja dari India itu menikah dengan anaknya Akitirem dan membangun sebuah kerajaan yang bernama Salakanegara. Itu yang pertama kali gitu. Nah, sebelum jauh nih Om Semar dan Jadek, ada hubungannya nggak sih Ki dengan ini kan ngomongin Pandeglang itu? Sebelumnya Ki, pernah ada catatan sejarah atau Ki ada pernah Rogosukmo itu, kalau dari Nusa Apinya itu daerahnya dari mana sampai mana gitu Ki? Batasnya kalau di Jawa nih. Wilayah Nusa Api itu adalah dari kepulauan Krakatau. Dari kepulauan Krakatau sampai Gunung Salak. Gunung Salak Bogor. Begitu juga penerusnya Salakanegara dari kepulauan Krakatau sampai Gunung Salak. Itu daerah kekuasaan. Betul. Berarti secara tidak langsung ya kerajinan-kerajinan tadi itu pun dihasilkan dari daerah-daerah situ. Betul sekali. Oke, dan ini menarik bahwa yang sudah kita tahu adalah ada salah satu kekayaan tradisi dan adat Indonesia yang tertua juga kita masih punya di Banten gitu. Iya. Baduy. Apakah itu ada hubungannya dengan ajaran-ajaran dari Akitirem itu, ada nggak sih? Atau sudah jauh setelah itu gitu? Karena memang zaman ajaran Akitirem pada masa itu adalah ajaran Sunda Wiwitan. Jadi ajaran Kapitayan ini sudah terpecah menjadi Wiwitan, menjadi Kejawen, menjadi Malim Agamo yang ada di Batak, menjadi Kaharingan yang ada di Kalimantan. Jadi salah satu ajaran Akitirem memegang budaya Wiwitan itu ajaran-ajaran ketauhidan saat itu. Jadi Akitirem ini tidak beragama Hindu, tapi dia mengikuti ajaran ketauhidan yang diadopsi dari moyangnya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Setelah dia mencapai sebuah keilmuan yang mumpuni menjadi seorang penghulu di kampungnya, dia bisa membangun tatanan masyarakat yang begitu sempurna. Jadi maksudnya tatanan masyarakat sempurna itu sudah ada pasar, udah ada jual beli, bertetangga, sudah berbudaya saat itu, Mas Didra. Jadi memang nenek moyang kita itu sudah berbudaya, tidak seperti bangsa-bangsa luar yang mungkin belum berbudaya, masih barbar, masih saling bunuh, masih banul janah. Betul, saling merusak lah istilahnya gitu. Betul. Nah, yang Baduy tadi? Yang Baduy tadi adalah, kalau Baduy ini adalah keturunan dari setelah Salakanegara, keturunan dari Tarumanegara. Begitu Tarumanegara ini abad ke-6 itu dia pernah diserang oleh dinasti Tang yang notabene adalah Sriwijaya. Pangkalan militer dinasti Tang di Palembang yang kita anggap itu adalah Sriwijaya, itu kocar-kacir pasukan Tarumanegara itu. Akhirnya Tarumanegara ini bubar, bangkrut, dan terpecah menjadi dua.
yang satu adalah Sunda Pajajaran, yang satu adalah Galuh. Nah, yang Sunda Pajajaran setelah bubarnya itu banyak prajurit-prajurit yang ke Kulon, yang ke arah barat. Itulah cikal bakal dari suku Baduy yang kita kenal sekarang. Makanya suku Baduy ini dia sangat tertutup dari budaya luar dikarenakan memang ajaran ketauhidan yang dimiliki oleh dari nenek moyangnya itu sangat kuat disimpan, Jaga banget. dijaga sekali sampai sekarang, sampai detik ini. Dan ini nggak tahu ya, tiba-tiba aku tuh penasaran, mungkin suatu saat kita bisa menemukan ahli sejarah di bidang fashion, Om. Fashion. Atau karena kita fashion juga udah mulai, Om. Itu punya adat dengan baju daerah yang unik. Tapi aku tadi tersirat bahwa ngomongin Palembang itu kan topinya ke atas. Iya. Tapi ketika sudah nyampe di Banten seperti iketan kayak turun. Apakah ada kaitannya? Apakah kena angin gitu? Nggak tahu. Aku nggak bisa. Dari tinggi lama-lama turun. Iya, turun gitu. sampai ke Bali jadi kecil. Aku Iya. nggak tahu gitu. Mungkin Itu bisa jadi juga, nanti. mungkin juga kan dari segi kita cari fashion. tahu aja nanti Cari ya. tahu, mungkin teman-teman ada itu, karena ini kita baru bahas dari sisi sejarah aja gitu, masih banyak dari musik ada, kemudian kain dan segala macam itu. Mungkin ada teman-teman yang ingin ikutan bareng gitu untuk membagikan info sejarah yang ada, itu kita sangat terbuka ya, Om ya. Benar. Nah, lanjut lagi Ki, dari Aki Tirem tadi Om Sumar ngomong. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk dibicarakan mengenai Aki Tirem yang dulu katanya kerjasama dengan bangsa-bangsa luar, karena memang sebenarnya memang kita kerajaan Nusa Api itu memiliki kekayaan logam dan emas, dan memang sampai sekarang kalau mungkin banyak orang yang nggak tahu, di daerah Pandeglang itu memang ada tambang emas yang orang nggak banyak tahu kan, sementara kan orang banyak tahu cuma di Papua kan emas. Padahal di Pandeglang sendiri itu ada, dan nggak semua orang tahu. Di daerah Cibitung, Cibaliung namanya lebih tepatnya. Kalau dekat, kalau Cibitung tadi. Iya. Cibaliung. Jadi dia memang ada mungkin buat orang-orang daerah sana kan tahu ada tambang emas sana yang mirip. Begitu masuk sana kayak Freeport itu katanya. Memang ada. Jadi memang begitu, ya. peninggalan kekayaan dari Nusa Api itu masih ada sampai sekarang gitu. Iya. Jadi memang itu merupakan bukti sejarah lah kalau memang dahulu di situ memang menjadi pusat perdagangan lah di Indonesia di awal. Kalau emas banyak di Gunung Salak, banyak Mas. Banyak. Iya, jadi atas Gunung Salak itu luarnya itu perak, dalamnya emas. Jadi nggak tahu ya kalau menurut ahli-ahli dari geologi bebatuan atau ahli logam, itu kalau menurut saya pribadi emas itu atasnya itu perak. Jadi kalau kita mau mendapatkan emas, kita harus nyari peraknya dulu nih. Udah ada perak itu pasti masih banyak di bawah, lebih banyak dari peraknya. Makanya namanya Gunung Salak. Mungkin dari teman-teman Smart People ada yang geologi kemarin kan, ahli geologi. Oh iya, Ya siapa kan? tahu juga kan. Siapa tahu nanti kita bisa menjelaskan mengenai Iya. hasil rogosuk dari Ki Adek, membicarakan mengenai Gunung Salak ya, katanya ada perak dan emas. Kita harus tanyakan sekali. nanti. Betul. Dan ini menarik karena ini sih Ki, pernah boleh diceritakan nggak ya yang pengalaman pribadiku dengan Nggak apa-apa. boleh ya? Boleh Iya, jadi banget. kalau Smart People pernah melihat atau pernah Zoom meeting bareng, aku belakangan suka gambar gitu, dan gambar pertama saya itu adalah salah satunya menurut Ki Adek itu ada Aki Tiremnya. Iya. Gitu. Dan itu digambar setahun lalu, awal-awal dari Ojo Dume ya Ki ya. Iya, betul. Awal dari Ojo Dume. Nah, kemudian sedikit pribadi ini, kok saya juga punya sahabat orang Pandeglang gitu. Maksudnya ini yang ingin kutanyakan, nih ada pesan apa sih? Terus aku kok nulisnya gerak atuh encu. Itu apa sih artinya? Cepat gitu. Buru-buru cu, Cepat gitu ya. gitu. Iya. Itu tahun lalu Smart People. Nah, sedikit mungkin ini baru dibahas nih di depan kamera nih. Apa sih Ki? Atau mungkin aku lebih ke ini sih, kayak apa benar yang lewat itu Aki Tiremnya langsung kah, atau leluhur-leluhurnya yang untuk ngasih tahu lewat saya atau gimana gitu Ki? Jadi alhamdulillah Ojo Dumeh ini kan selalu menceritakan kebudayaan-kebudayaan yang lurus. Insya Allah kebudayaan-kebudayaan yang benar adanya gitu.
Jadi kenapa leluhur itu selalu ngomong cepetan, gerak atuh cu, kalau bahasa Sundanya gerak itu, cepat lekas gitu kan. Ya lekas kita sampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Jangan kita aduk-aduk dengan cerita-cerita yang ngaco, cerita-cerita yang salah. Jadi insya Allah leluhur pun ikut mendukung cerita-cerita kita, mengedukasi masyarakat untuk menjadi lebih menghormati leluhur, menghormati budaya. Karena dengan begitu bangsa kita, bangsa Indonesia ini akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Amin. Tapi kalau kita ngikutin budaya-budaya Korea, budaya-budaya yang nggak jelas, itu nggak akan ada gunanya, nggak akan bermanfaat sama sekali. Itu justru akan membuat budaya asli Nusantara itu akan makin terkikis. Mungkin 50 tahun lagi kalau kayak begini terus, anak cucu kita tuh nggak kenal apa itu Majapahit, apa itu Pajajaran, boro-boro kenal Aki Tirem, gitu loh. Iya. Akan hilang. Akan hilang. Makanya istilah-istilah budaya masa lampau, tolong jangan dihilangkan. Tadi Mas Sigit juga ngomong kan, sekarang ada istilah diet gitu kan. Kalau zaman dulu kan istilahnya mutih. Iya. Nah itu seru banget untuk kita bahas. Orang puasa mutih ya kan, makan cuma nasi sekepel, itu kan diet. Iya. Kita sebut aja ngapain mutih, mungkin nggak keren kalau ngomong mutih, kesannya perdukunan. Iya, benar Padahal banget. itu adalah sebuah diet. Nah gitu itu kan. salah satu kebudayaan yang kayak dibolak-balik. Kenapa pakai bahasa luar? Iya. Bahasa Nusantara aja yang ada. Makanya gitu loh. kayak leluhur kayak ngasih tahu, ayo cepet buruan. Iya, omongin yang benar itu Omongin, benar. lurusin Betul. gitu. Jadi memang kalau misalnya tujuannya dari Ojo Dumeh ini memang kita buat memang untuk mempelajari, meneladani dari tokoh-tokoh leluhur yang menjadi cikal bakal dari Indonesia Nusantara pada umumnya. Jadi memang kalau titipan dari leluhur memang tolong ceritakan sejarah yang asli. Dan memang awal dari Aki Tirem turun kembali ke Majapahit, turun dari Sunda Galuh. Jadi memang sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita jadikan teladan gitu ya. Betul. Dan leluhur memang meminta tolong kita untuk menceritakan lewat YouTube ini salah satunya. Iya. Jadi mungkin ini serial Aki Tirem ini akan kita teruskan sampai terus Iya, amin. sampai nanti ujungnya. Ini sebagai awal ya Ki ya. Ya. Mungkin ada yang lagi yang ingin disampaikan atau baru tersampaikan, Om Sumar? Iya, nanti pokoknya sih dari leluhur bilangnya tulis tolong teruskan ceritanya. Ceritanya itu ceritanya bener ya, karena kadang-kadang banyak sejarah-sejarah yang tidak bener gitu. Jadi kayak misalnya ini salah satu contoh aja ya, kejadiannya moksanya Brawijaya V ketika dia turun tahtanya itu diceritakan ada pertumpahan darah, itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi dan mungkin nanti kita akan buktikan di serial berikutnya, itu sebenarnya nggak ada. Terus ada lagi yang perkawinan Sunda Jawa tidak boleh. Iya, terus kenapa harus misah gitu dari Jawa Barat menjadi, padahal semuanya dari segi bahasa Jawa hampir sama dengan Madura, dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan dengan Sumatera sedikit ada yang sama. Kenapa Jawa Barat beda? Nah itu kita akan ceritakan. Iya, dan mohon doanya dan restunya semoga perjalanan kita untuk kedepannya semoga dilancarkan. Kita mohon doa dan restu dari Smart People. Dan untuk episode ini adalah mengawali perjalanan kita yang sesungguhnya. Om Semar dan Ki Adik juga Smart People. Nanti kita akan undang langsung habis ini. Kata-kata yang dibolak-balikan tadi. Betul. Kita mau bahas. Betul, ayo, cakep. Aku seneng banget nih bahas yang begini-gini nih. Betul, boleh. Oke, akhir kata jangan lupa untuk subscribe terus di Ojo Dumeh Series, juga di Instagram di mana, Om? Di @ojodumeh series. Nanti kalau misalnya tertarik untuk ikutan live Zoom session bersama kita, langsung DM aja ke kita di IG kita. Linknya di bawah. Ya. Keren loh. Ya kan biasa dikasih link. Iya, siap. Ngerjain emang. Oke, akhir kata mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya Didra Rashid dan saya Om Semar. Saya Ki Adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your rights on the stars and the feet on the ground. Sottoati benuri pemuti Noto lihat penora kualat Noto rosso penora ciloko Noto pola penora salah Ojo Dumeh Ojo Dumeh Ojo Dumeh Ojo
do, man.